Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tayangan kali ini saya akan membahas mengenai cara meningkatkan penjualan dagangan atau usaha jasa nggih. Monggo disimak dulur, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa panjenengan terapkan dan efektif bagi panjenengan nggih, bisa meningkatkan penjualan panjenengan. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, setiap orang pasti menginginkan usahanya ini selalu lancar nggih, bahkan meningkat nggih, atau minimal ini tetap bertahan, tidak sampai terpuruk. Tetapi dulur, memang pada saat ini semua nggih, banyak yang merasakan usahanya itu mengalami penurunan. Ada yang sepi, ada yang sampai bangkrut atau kukut nggih. Yang bertahan itu mungkin yang sudah lama nggih, yang sudah tahu bagaimana cara supaya tetap survive nih dagangannya itu atau usaha jasanya. Tetapi bagi yang perintis iki untung-untungan, ada yang melejit, ada juga yang gradul-gradul nggih istilahnya kalau berjalan. Nah, bagaimana caranya meningkatkan penjualan nggih dagangan ataupun usaha jasanya? Karena banyak sekali ternyata komentar-komentar yang menanyakan mengenai bagaimana cara meningkatkan penjualan nggih. Dulur, ini tidak berkaitan dengan pelarisan nggih. Tapi ini saya terjun langsung mengamati sendiri nggih. Saya sebagai pembeli dan saya sebagai penjual. Di mana sebagai pembeli saya ngetes di beberapa penjual. Mengapa kok sepi nggih? Enggak hanya dagangannya saja, tetapi juga jasanya nggih. Di mana ini saya lakukan secara langsung nggih, langsung ketemu penjualnya, jadi saya bisa tahu barangnya itu memang real, kemudian bagaimana penjualnya melayani pembelinya. Sehingga dari situ saya bisa melihat, oh metodenya dia seperti ini, dan itu saya amati ke banyak pedagang nih. Terus juga saya amati, oh ternyata yang bikin rame ini. Dan yang menjadi penelitian saya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi panjenengan nggih. Diambil yang baiknya, setidaknya bisa membantu panjenengan untuk melakukan yang terbaik bagi usaha panjenengan nggih. Baik dulur, untuk meningkatkan penjualan dagangan panjenengan atau usaha jasa panjenengan nggih. Yang pertama, kenali produkmu atau usaha jasamu. Kalau untuk produk nggih, apakah itu makanan atau barang, maka pahamilah apa yang menjadi kelebihannya maupun kekurangannya. Kalau makanan itu mengenai rasa, mengenai ukuran, sudah pas apa belum, mengenai tingkat kehigienisan nggih, penting nggih. Kadaluarsanya, ini tipe makanan yang mudah basi atau tahan lama, kemudian expirednya, supaya orang yang beli makanan panjenengan itu tidak kapok. Karena pada saat kita menjual nggih dulur, jangan kita berpikiran untuk meraih pembeli sebanyak-banyaknya, tapi carilah pelanggan yang setia. Karena kalau pelanggan itu akan repeat order terus, tetapi kalau pembeli mungkin dalam sehari panjenengan bisa mendapatkan banyak pembeli. Dan berapa lama bertahan untuk mencari pembeli baru terus? Capek dulur nggih. Kecuali bakulane iki nek ngene basar. Bakulani itu di event-event mungkin itu berhasil, tetapi kalau niatnya digunakan untuk selamanya nggih, maka buatlah produk yang benar-benar panjenengan mempelajari apa yang menjadi kekurangan dan kelebihannya. Umpamane kekurangannya adalah di rasa, ini apa yang kurang, ini apa yang kebanyakan ini sudah di umur, kalau kurang ini tidak sedap. Nah, sebelum panjenengan jual, sebaiknya itu melakukan percobaan nggih dulur, dirasakne sik tenanan. Jadi gak langsung di launching,
gak langsung didol. Kalau panjenengan sudah merasa rasanya ini pas, ini bagus, dan saya tahu kira-kira ini bertahan berapa hari. Kalau tidak menggunakan pengawet, berarti kalau sudah paham dengan kekurangan dan kelebihannya, maka tingkat kegagalannya saat pendistribusian ini minim. Soalnya panjenengan sudah tahu kelemahan dan kelebihan dari produk panjenengan sendiri. Nah, kalau produk barang itu diuji, dites dulu nggih. Misalkan bikin lulur nggih. Lulur ini tahan untuk berapa hari? Lulur ini kelemahannya apa? Kekurangannya apa? Kira-kira bikin alergi enggak? Jadi dirinci benar-benar untuk meminimkan tingkat kelemahan dari produk yang panjenengan bikin, dan ini berlaku untuk semua produk nggih. Kemudian kenali juga yang panjenengan bikin ini apakah termasuk kebutuhan primer atau sekunder atau tersier. Dengan mengenali itu, nanti panjenengan akan bisa menentukan ini mau ditembakkan ke user yang mana nggih. Kaum ke bawah, menengah atau ke atas. Jadi bisa menentukan harganya. Ini untuk produk makanan atau barang nggih. Kemudian kalau jasa, pahami kekurangan atau kelebihan dalam melayani. Jasa ini tentang pelayanan dulur yang paling utama. Jadi harus tahu kekurangan saya dalam melayani itu apa saja. Karena saat ini nggih yang saya lihat itu kebanyakan orang KCO saiti lek pelayanannya bagus dia milih itu daripada di bawahnya sedikit harganya tetapi pelayanannya itu ndak enak. Orang akan memilih pelayanannya yang baik. Biasanya dibandingkan di sini murah, di sini sedikit agak mahal, tetapi memang pelayanannya sangat bagus. Di atasnya sedikit, tapi cara melayaninya itu bagus sekali. Ini yang bisa meningkatkan bertambahnya pelanggan. Karena jasa itu yang dicari langganan, nggih. Kemudian cara yang kedua untuk meningkatkan penjualan adalah target pasar. Target pasar ini meliputi lokasi yang tepat, nggih. Karena kalau pertama kali belum dikenali, bertempat di tempat yang tidak tepat, itu tidak akan memaksimalkan usaha panjenengan. Walaupun tempatnya strategis loh dulur. Sekarang ini nggih dulur, tempat yang strategis itu tidak semua cocok untuk usaha. Misalkan tempatnya strategis, di situ panjenengan jualan di mana orang tidak suka dengan jenis makanan tersebut misalnya, maka ini penjualannya tidak akan maksimal. Contohnya di situ orang suka jajanan yang gurih-gurih, kemudian panjenengan di situ jualannya makanan yang manis-manis, di mana sekitaran itu tidak suka jenis makanan yang manis, maka ini kan tidak tepat. Maka carilah tempat di mana selain strategis juga kesukaan masyarakat yang ada di daerah situ. Ini dalam lingkup skala kecil nggih dulur. Tapi kalau panjenengan usahanya sudah besar, nah itu beda lagi karena akan menjangkau ke seluruh nggih. Ini bagi yang baru merintis nggih. Lokasi yang tepat berdasarkan produk yang panjenengan buat atau jual ini sangat berpengaruh besar pada peningkatan penjualan panjenengan. Selain itu, target pasar juga meliputi konsumen yang tepat. Panjenengan produknya ini untuk kelas ke bawah, menengah atau ke atas. Di situ tempatnya sudah strategis, tapi kebanyakan yang beli itu kelas menengah ke bawah. Terus panjenengan jualan pangsa pasarnya kelas atas, ya sepi dulur, ndak laku. Karena target pasarnya salah, lokasinya salah. Karena itu banyak yang kukut nggih bakulane, karena dia tidak tepat menempatkan target pasarnya, di mana dia jualannya dikhususkan untuk kelas atas, tetapi dia jualannya di area kelas ke bawah dan menengah. Kemudian yang ketiga, bangun jaringan, perbanyak relasi. Ini untuk memudahkan jangkauan untuk menemukan konsumen. Semakin banyak kenalan panjenengan, semakin banyak pula yang mengenal usaha panjenengan. Contohnya panjenengan usaha buka salon misalnya, karena teman panjenengan banyak, maka dari mulut ke mulut
akan cerita, oh mau potong rambut di sana loh di temanku, bagus. Oh temanku sedang buka salon, cobalah di sana pelayanannya bagus. Biasanya kalau teman sendiri itu akan membantu kita mempromosikan secara tidak langsung nggih, dari mulut ke mulut nggih. Dan jika relasi panjenengan ini juga memiliki usaha mungkin sama atau berbeda, maka jangan pernah ajak saingan, tapi justru diajak kerjasama nggih, kerjasama yang bisa membuat simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan. Kenapa? Karena kalau saingan itu ada dua kemungkinan, kalau ndak kalah ya menang nggih. Berbeda kalau kerjasama. Kalau kerjasama, jika salah satunya ini ada yang di atas nggih atau lebih baik dari kita, maka kita bisa belajar dari dia dan juga bisa keangkat juga. Namanya kan kerjasama, jadi kan sama-sama saling butuh nih untuk meningkatkan penjualan nggih. Maka dari itu kalau panjenengan punya teman, saudara atau tetangga yang punya usaha sama, cara efektifnya itu adalah kerjasama. Ini bisa menguntungkan keduanya dan saling tolong menolong. Yang keempat, buat penawaran menarik dan pelayanan terbaik memuaskan. Cara ini sangat efektif untuk bisa menarik pelanggan nggih, secara tidak langsung panjenengan dikasih testimoni dari mulut ke mulut dan ini bisa menarik ataupun menambah pelanggan. Ketika panjenengan memberikan penawaran yang menarik nggih, menjelaskannya, kemudian panjenengan juga memberikan pelayanan yang terbaik menurut panjenengan nggih. Misalkan keramahan, cara menjelaskan, bagaimana bersikap, seperti apa penanganannya, itu yang jasa nggih. Ketika ini bisa memuaskan orang yang panjenengan tangani, setelah mengalami sendiri, maka dia akan bercerita ke banyak orang, memberikan rekomendasi untuk datang ke panjenengan. Dan dulur, iklan mulut dengan iklan tayangan itu justru lebih awet iklan mulut. Kenapa? Karena kalau dari mulut ke mulut orang lebih percaya. Tetapi kalau beriklan, misalnya di media sosial gitu nggih, orang masih ragu. Apakah benar seperti ini? Apakah sebagus ini? Jadinya nanti coba-coba masih ada keraguan juga. Tetapi kalau sudah dari mulutnya sendiri yang merasakan, ini orang akan percaya dulur. Apalagi saya ngomong ini kenal nggih, wes usahane panjenengan ini nanti akan awet. Karena banyak dulur orang yang melakukan usaha bertahun-tahun nggih tanpa ngiklan, tapi usahanya ini awet. Meskipun mungkin tidak terlihat ramai sekali, tapi ternyata pelanggannya ini banyak bruduli. Berbeda dengan yang booming-booming, cuma besar sak geradakan aja nggih. Setelah itu hilang, wis bangkrut, wis gak jalan lagi. Karena kadang di promosinya nggih, di iklannya dia memberikan penawaran yang menarik, kemudian menjelaskan yang paling bagus, ternyata tidak sesuai. Akhirnya orang kan cuma hanya penasaran mencoba, hanya karena tertarik iklannya gitu nggih. Setelah itu wis mau baleni. Berbeda dengan kalau dari mulut ke mulut, orang memang merasakan betulan, oh, bagus pelayanannya, maka ini akan dikenal sebagai owner atau pemilik usaha yang bagus dalam pelayanannya juga produknya. Silakan amati yang tidak begitu booming tapi jalan terus bertahun-tahun, itu karena apa? Karena dari mulut ke mulut. Cara yang kelima untuk meningkatkan penjualan adalah dengan jaga kualitas produk panjenengan. Jangan sampai dikurangi. Kalau panjenengan sudah menetapkan bahan pokoknya demikian nggih, dari awal panjenengan jualan seperti itu dan diterima seperti itu, maka jangan pernah mengurangi. Lebih baik daripada mengurangi kualitasnya, dinaikkan harganya. Tidak apa-apa, yang penting tidak ada perubahan dalam rasa ataupun takarannya.
Karena di kita itu nggih dulur, kadang itu awal-awalnya saja bagus. Kemudian lama-lama pengen badhe sing akeh dikurangi. Takut menaikkan harga tapi mengurangi kualitas. Akhirnya apa? Pangsanya itu juga turun. Memang kalau masalah harga ini sedek-sedekan gitu lur. Kadang persaingan harga ini sangat ketat sekali. Tapi kalau sudah punya nama dulur nggih, artinya produk panjenengan ini sudah dikenal banyak orang ya. Terus panjenengan kurangi kualitasnya, ini sangat akan berpengaruh. Contohnya misalkan saya bikin tahu nggih, tahu saya itu pertama itu enak, kenyal, gurih nggih, padat gitu. Tetapi lama-lama saya kok merasa ini sudah banyak yang beli, berarti saya sudah banyak dipercaya orang. Dah tak kurangi aja sedikit saja bahan kualitasnya, supaya saya nanti untungnya lebih banyak gitu contohnya nggih. Maka cara tidak langsung saya ini mengurangi pelanggan saya sendiri. Kenapa? Karena nanti ketika kita menurunkan kualitas kita, maka akan ada pesaing yang meninggikan kualitasnya di atas kita dengan menyamai harga yang kita jual atau bahkan menurunkan harga dari yang kita jual. Nah, ini kan sangat merugikan nggih dulur. Kalau panjenengan sudah menentukan pangsa pasarnya, jangan sampai menurunkan kualitasnya. Jangan sampai usaha yang sudah panjenengan bangun, panjenengan rintis dengan baik hingga memperoleh pelanggan yang banyak, tercidrai hanya karena kualitas yang diberikan itu diturunkan. Lebih baik harganya sedikit dinaikkan, tapi tetap kalau sudah punya nama itu jangan takut dulu, jangan takut tersaingi. Yang penting terus dibenahi nggih apa yang menjadi kekurangannya nggih. Ya memang namanya usaha itu untuk mempertahankan, untuk tetap tinggi nggih, itu sulit juga karena persaingannya kan ketat. Banyak orang yang membuat produk yang sama, mengungkuli. Biasanya di awal-awal dia mengadakan promo dengan kualitas yang lebih baik dari punya kita. Tapi pada akhirnya mereka-mereka yang seperti itu akan turun sendiri. Karena cuma di awal, pada akhirnya nanti pertama dikasih yang bagus, lama-lama dia akan mengurangi. Ya rugi tuh dulur. Kalau memberikan kualitas yang sangat bagus terus dikasih harga yang sangat murah, tidak sesuai dengan produksinya. Nah ini akan turun sendiri. Berbeda dengan kalau kita konsisten di awal nggih. Saat kita pertama kali membuat dan merintis dan kita mempertahankan itu, maka ini rata-rata akan awet. Dan cara yang keenam adalah belajar dari pesaing. Selalu koreksi apa yang menjadi kekurangan dari produksimu dan pelajari kelebihan produk dari pesaingmu. Karena dulur, saat ini banyak bermunculan yang terbaik. Kalau kita merasa paling dibutuhkan, paling laris, paling baik sendiri, maka kita akan kalah dengan mereka yang mengamati kita. Ingat dulur, kejujuran dan kepercayaan adalah modal utama untuk memberi kesan kepada pelanggan. Mungkin yang saya sampaikan ini nggih dulur tidak secara langsung meningkatkan penjualan panjenengan, tetapi ini bisa membuat awet usaha panjenengan. Sebagai penjual saya sudah mempraktekkan dan sebagai pembeli saya sudah mengamati. Saya Fitri Ika, mudah-mudahan bisa bermanfaat dulur. Salam Rahayu.